Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 di Kimia. Pada kesempatan kali ini, kami ingin memaparkan hasil diskusi kami terkait tugas minggu lalu, tugas 4.2 yang sudah disampaikan oleh Pak Bu Yeti sebelumnya. Sebelumnya, perkenalkan saya Zakon Muhammad Kiran Putrama, selaku moderator pada presentasi hari ini, sekaligus absensi saya bernomor 9. Nama saya Via Fatina Rifa, absen 2. Nama saya Siti Laska Mazia, absen 5. Nama saya Denis Aranaswan, absen 6. Nama saya Muhammad Hanan Azikra, absen 14. Nama saya Namira Najla, absen 19. Nama saya Nurul Haifa Kartika, absen 21. Oke, selanjutnya mari kita mulai ke pemaparan hasil diskusi kami. Punten untuk Cila bisa di-share screen. Oke. Tugas 4.2. Pada perkembangannya klorofluorokarbon atau yang dikenal sebagai CFC atau freon dapat merusak lapisan ozon. Hal ini membahayakan kehidupan makhluk hidup di bumi karena lapisan ozon berfungsi untuk melindungi permukaan bumi dari radiasi sinar ultraviolet. Bagaimana senyawa haloalkana dapat merusak ozon? Bagaimana cara menanggulanginya? Diskusikan dampak penggunaan klorofluorokarbon atau freon terhadap manusia dan lingkungan. Serta cari pula informasi tambahan tentang solusi alternatif terhadap masalah pencemaran yang ditimbulkan oleh senyawa tersebut. Sebelum masuk ke materi yang akan dibahas, pada kesempatan kali ini pula, poin materi yang pertama membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan CFC atau freon ini. Mangga, Danis, waktunya dipersilakan. Ya, di sini saya akan menjelaskan apa itu CFC. Nah, pengertian dari CFC, freon menjadi nama dagang dari klorofluorokarbon. Yang biasa disebut CFC adalah senyawa buatan yang terdiri dari klorin, fluorin, dan karbon. CFC biasanya digunakan dalam pendingin ruangan dan lemari es sebagai bahan pendingin serta dalam produk aerosol seperti hairspray dan cat semprot karena mudah berubah bentuk dari cair ke gas. Ada dua jenis CFC, yaitu freon 11 atau trichlorofluorometana dan freon 12 atau dichlorodifluorometana. Namun perlu dicatat bahwa CFC dapat merusak lapisan ozon yang berfungsi melindungi bumi dari sinar UV. Oke, selanjutnya pemaparan submateri dampak dari adanya gas CFC secara keseluruhan bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Mangga dipersilakan Nurul Haifa. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai dampak dari adanya gas CFC. Hadirnya gas CFC memiliki dampak serius terhadap manusia dan lingkungan. Secara khusus, CFC dapat merusak lapisan ozon di atmosfer yang melindungi bumi dari radiasi ultraviolet berbahaya. Penipisan lapisan ozon dapat menyebabkan peningkatan risiko kanker kulit, kerusakan mata, dan dampak negatif pada ekosistem. Selain itu, efek rumah kaca CFC juga berkontribusi pada perubahan iklim global dengan menyebabkan peningkatan suhu di atmosfer. Peningkatan suhu global dapat menghasilkan perubahan pola cuaca yang ekstrim, termasuk badai yang lebih kuat dan musim kemarau yang lebih panjang, serta kenaikan permukaan air laut yang berdampak pada wilayah pesisir. Oke, baik, terima kasih atas pemaparan yang sudah diberikan, Nurul Haifa. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan lapisan ozon itu? Mangga. Cila. Baik, lapisan ozon adalah lapisan gas ozon O3 yang terdapat di stratosfera bumi. Lapisan ozon terletak di stratosfer, mencakup ketinggian sekitar 15-35 km di atas permukaan laut. Fungsi utamanya adalah menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet atau sinar UV dari matahari yang dapat berbahaya bagi kehidupan di bumi. Perlindungan lapisan ozon penting untuk kesehatan lingkungan dan manusia. Oke, terima kasih Cila atas penjelasan materinya. Seperti
Yang tercantum pada soal disebutkan adanya senyawa haloalkana. Mangga dijelaskan dahulu apa yang dimaksud dengan senyawa haloalkana oleh Namira. Silakan. Jadi senyawa haloalkana atau disebut pula sebagai halogen alkana atau alkil halida merupakan suatu kelompok senyawa kimia yang berasal dari alkana yang mengandung satu atau lebih halogen. Mereka adalah bagian dari kelas umum halokarbon. Mereka digunakan sebagai penghambat api, pemadam kebakaran, zat pendingin, bahan pembakar, pelarut, dan farmasi. Setelah digunakan secara luas dalam perdagangan, banyak halokarbon juga telah ditunjukkan sebagai bahan pencemar yang serius dan racun. Sebagai contoh, klorofluorokarbon atau CFC telah terbukti menyebabkan penipisan ozon. Hanya haloalkana yang mengandung klorin, bromin, dan iodin merupakan ancaman terhadap lapisan ozon. Tetapi haloalkana terfluorinasi menurut teori mungkin memiliki aktivitas sebagai gas rumah kaca. Haloalkana atau alkil halida adalah senyawa yang memiliki rumus umum RX, di mana R adalah gugus alkil atau alkil tersubstitusi, dan X halogen, yaitu F, Cl, Br, dan I. Terima kasih Namira atas paparan materinya. Selanjutnya, izinkan saya sendiri yang akan menjelaskan submateri selanjutnya, yaitu dampak negatif CFC atau chlorofluorokarbon, yang juga termasuk ke dalam salah satu contoh senyawa alkana terhadap lapisan ozon. Lalu, apa sih reaksi kimia yang terjadi antara gas CFC terhadap proses penipisan lapisan ozon ini? Yang pertama, hubungan antara CFC dan lapisan ozon ini. Lapisan ozon yang seperti kita ketahui bersama terletak di stratosfer dan berfungsi sebagai perisai bagi radiasi UV atau sinar ultraviolet berbahaya dari matahari. Senyawa CFC yang umumnya digunakan dalam refrigeran, propelan, aerosol, dan solvent dilepaskan ke atmosfer melalui kegiatan manusia. Setelah mencapai stratosfer, CFC terkena radiasi ultraviolet matahari yang menyebabkan terionisasi melepaskan atom klorin. Dan reaksi yang terlibat dari proses atau kejadian ini dimulai dari reaksi atom klorin Cl bereaksi dengan molekul ozon O3 untuk membentuk molekul klorin monoksida atau ClO dan molekul oksigen O2. Molekul ClO yang dihasilkan dapat terlibat dalam serangkaian reaksi tambahan yang merusak lebih banyak molekul ozon. Siklus destruktif. Reaksi ini memicu siklus destruktif yang dapat menghancurkan banyak molekul ozon. Siklus ini melibatkan berbagai reaksi antara klorin dan senyawa lainnya yang terdapat dalam stratosfer, seperti oksigen, nitrogen. Dan yang terakhir, di mana ini menjadi dampak atau utama yang paling besar yang mengakibatkan adanya penipisan lapisan ozon. Proses berulang menyebabkan penurunan konsentrasi ozon di lapisan ozon. Penipisan lapisan ozon memiliki konsekuensi serius seperti peningkatan paparan radiasi UV yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan termasuk peningkatan risiko kanker kulit dan kerusakan pada ekosistem. Selanjutnya, bagaimana cara menanggulangi dampak senyawa haloalkana yang mempengaruhi menipisnya lapisan ozon? Untuk menanggulangi dampak senyawa haloalkana terhadap penipisan lapisan ozon, langkah-langkahnya melibatkan pengurangan emisi senyawa-senyawa tersebut. Ini dapat dilakukan dengan mengganti atau mengurangi penggunaan bahan kimia yang mengandung klorin dan bromin seperti CFC dan halon. Peningkatan pemahaman serta penerapan teknologi ramah lingkungan dalam industri juga dapat membantu mengurangi pelepasan senyawa-senyawa tersebut ke atmosfer. Selain itu, pendidikan dan kesadaran masyarakat juga penting agar orang-orang dapat berkontribusi dalam mengurangi penggunaan bahan-bahan yang merugikan lapisan ozon. Terima kasih, Afia, atas paparan materinya. Begitu merupakan salah satu paparan dari hasil diskusi kami dan diakhiri presentasi ini dengan kesimpulan yang disampaikan oleh Hanan. Silakan Hanan. Kesimpulan dari pembahasan malam ini yaitu penggunaan CFC memiliki dampak negatif terhadap manusia dan lingkungan. CFC dapat merusak lapisan ozon yang dapat meningkatkan paparan manusia terhadap radiasi UV berbahaya. Dampak lainnya termasuk pemanasan global dan perubahan iklim. Solusi alternatif untuk mengatasi masalah ini melibatkan pengurangan dan penggantian CFC dengan bahan yang ramah lingkungan, seperti hidrokarbon atau hidrofluorokarbon yang memiliki dampak ozon yang lebih rendah.
Penting juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya CFC dan mendorong praktik ramah lingkungan, termasuk daur ulang dan pengelolaan limbah yang lebih baik. Baik, Hanan. Terima kasih atas seluruh paparan materinya, teman-teman juga yang lain. Oke, begitu saja hasil paparan materi dari sidang atau presentasi diskusi kami kali ini. Saya selaku moderator, juga perwakilan pada presentasi kelompok kami, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Sekian presentasi tentang tugas 4.2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.